Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Mengerikan. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. 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 Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Para pemirsa, kita sekarang akan mengomentari sebagusnya kelanjutan dengan isu Mansur ini bagaimana gitu. Maksud kita itu setelah Zaini Mustafa menggugat Yusuf Mansur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tuduhan wan prestasi dalam investasi atau bisnis batubara yang jumlahnya melibatkan anggota jemaah Masjid Kota Wisata, saat itu setor modal ke grup Yusuf Mansur sejumlah 55 miliar rupiah. Tuntutan Zaini Mustafa secara pribadi telah dipenuhi oleh pengadilan, yaitu dengan menyatakan bahwa Yusuf Mansur secara sah dan meyakinkan bersalah. Karena itu harus membayar kepada Zaini Mustafa sejumlah uang yaitu 1 miliar 246 juta rupiah. Nah, setelah kasusnya disidangkan memakan waktu yang melelahkan, kita kira lebih dari 1 tahun berperkara, pada tanggal 13 Juni tahun 2023, barulah kabar baik itu didapatkan oleh saudara Zaini Mustafa. Tapi kelanjutannya gimana gitu? Seperti kita lihat respon Yusuf Mansur, itu masih tampak sebagai manusia yang angkuh dan sombong. Tidak ada tanda-tanda untuk menyelesaikan kasus ini secara elegan dan seksama. Usul kita sebagai muslim, sebaiknya kedua pihak segera berdamai. Zaini Mustafa segera menghubungi pihak Yusuf Mansur untuk berdamai. Ya, Yusuf Mansur pun kita kira juga membuka diri, tidak usah terlalu sombong. Ya, nggak usah pula terlalu petentang-petenteng. Ya, terima saja perdamaian dari Zaini Mustafa dengan patokan keputusan pengadilan. Apakah angka nanti berkurang, itu saya ini nilainya kesepakatan. Tapi dari sekarang kita lihat respon Yusuf Mansur tidak ada itu tanda-tanda dia mau mengakhiri persoalan hukumnya gitu. Dia mau juga nanti, seperti kita lihat dalam kasus Zaini Mustafa ini, dia malah mengajukan banding dengan mendaftarkan ke pengadilan tinggi. Nanti dari pengadilan tinggi kita nggak tahu apa hasilnya. Biasanya nanti ada lagi peluang terakhir yang akan dia manfaatkan, yaitu ke Mahkamah Agung. Tapi kalau bagi kita, usul kita ini, ya berdamai itu tetap lebih baik. Kita tahu ya, Yusuf Mansur tidak mau damai karena memang uangnya banyak. Gitu. Tapi kan menyelesaikan hak hidup orang kecil-kecil ini bayarnya pada berurusan sama pengadilan terus-menerus. Gitu. Itu kan juga kalau saya pribadi itu kan merusak citra pribadi. Damai ya sudah selesai gitu. Tapi nampaknya Yusuf Mansur ingin membuktikan bahwa dia itu seorang yang sangat tangguh, hebat, kuat, kaya gitu. Jadi bagi dia memenuhi keputusan pengadilan itu ya nggak ada cerita gitu. Walaupun pada satu sisi dia ini dengan enak aja ngomongnya.
Kata orang Betawi ngomongnya gurih gitu. Dia kan sering ngomong itu, ngapain lo ke pengadilan? Pengadilan tuh hanya bicara menang kalah gitu. Kalau aneh kalah aneh bayar. Kan usah duit itu aja. Ini kalau lu mau duit datang ke rumah aneh. Coba itu. Mau duit datang ke rumah dia. Orang bukan mau duit, orang meminta duit. Nah, ketika jemaah masjid Kertawisata ini datang, coba lihat, berani nggak Isu Mansur terima dia? Nggak berani itu. Kabur dia malah. Berapa kali itu orang datang tuh. Tujuannya bukan bukan mau membuat kerusuhan. Tapi kasus ini diselesaikan baik-baik. Tapi kan Isu Mansur nggak ada ngomongnya, kata orang Betawi tadi itu. Ngomong sih boleh, cing. Gurih ngomongnya. Tapi kebenarannya mana? Nggak ada. Nah, ini kita usulkan, kali ini Anda berdamailah daripada nanti melakukan perdamaian di salah satu pihak ada tekanan hukum gitu. Sekarang kan masih tingkat pengadilan negeri lah ya. Sebelum nilainya ingkrah, kan bagus berdamai. Tapi kita nggak tahu apakah kasus ini, kan ada juga orang menggunakan kasus untuk pencitraan, menjual popularitas diri. Kan tahu Isu Mansur sedang nyalek gitu. Jadi dengan ada berita tiap hari, dirinya masuk ke telinga masyarakat dan pendukung. Ya itu sih ada juga mungkin yang menggunakan itu. Tapi kalau image-nya image negatif, ya bagaimana citra diri akan baik? Image-nya negatif kok. Image itu adalah tidak mau membayar. Atau image itu adalah orang ini benar-benar terbukti sesuai dengan yang dituduhkan. Sesuai dengan yang dituduhkan. Walaupun bahasanya nanti mau tanggung renteng, mau bahasanya berempat, apalah gitu. Tapi kan terbukti. Artinya apa yang disampaikan oleh Zaidy Mustafa itu bukan sekedar omong kosong. Bukan karena orang mau berbohong gitu. Tapi ada fakta hukum. Dan itu dibenarkan oleh pengadilan. Jadi sekali lagi, di dalam Islam itu berdamai itu tetap unsur yang terbaik. Bahkan di dalam kaidah hukum Islam itu, arbitrase itu dianggap sebagai solusi terbaik di luar pengadilan. Ya mungkin cost-nya lebih ringan, bisa menghindari permusuhan antar pihak yang berperkara gitu. Kemudian penyelesaiannya juga dengan soft solution gitu. Nah kira-kira Isu Mansur melihat nggak hal seperti ini? Kalau yang dilihat hanya sok-sok sebagai seorang kaya gitu, ya sudah kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau mau penyelesaiannya baik-baik gitu, kan sudah dibuktikan di pengadilan. Dan omongan Anda kan berkali-kali akan membayar kalau kalah. Sekarang udah kalah, dia maju lagi gitu. Mestinya ya dicari solusi penuh persaudaraan sehingga masalah ini bisa selesai. Jadi itu usul kita, karena Isu Mansur ini adalah pihak yang tergugat, ya kita usulkan kepada kedua pihak ini supaya bisa mencari jalan perdamaian. Kenapa kita berpikir seperti itu? Dulu juga ada ketika Mbak Tutut, pemilik TPI awal, kemudian dia merasa TPI-nya diambil atau berpindah tangan ke Haritanu Sudibyo gitu. Dibawa ke pengadilan, dia menang. Tapi tetap pengacara mengusulkan supaya berdamai, supaya dia bisa mengambil yang bisa dia ambil gitu. Cuma kita kan nggak terlibat langsung, nggak tahu kasusnya berikutnya. Jadi berangkat dari cerita ini kita tawarkan kepada Isu Mansur supaya cepat dan menerima jalur perdamaian, karena itu lebih memberikan soft solution dan ringan bagi kedua belah pihak. Mudah-mudahan suara kita ini menjadi suara kebaikan dan bermanfaat bagi orang-orang yang mau memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.